Terima kasih Anda masih bersama saya di Dua Sisi. Pak Marsudi boleh sekarang mic-nya diambil lagi. Tadi dijelaskan nih mana yang fardu ain sekarang untuk berjihad dengan kondisi yang sekarang. Bahkan sampai katanya Pak Nasir tadi tidak perlu izin suami untuk berjihad sekarang bagi para pelaku teror itu. Ya, sebelum saya jelaskan nanti tentang kata jihad, tapi kita ngelihat akarnya dulu. Ketika orang-orang semacam ini didoktrin, baik doktrinnya secara langsung atau bahkan lewat media sosial, itu biasanya akan dihadap-hadapkan sebuah pertanyaan yang singkat-singkat misalnya. Kau pilih Al-Quran, pilih hukum Allah atau pilih Pancasila. Itu ketika dihadap-hadapkan. Pilih negara Islam, apa negara demokrasi. Nah, walaupun pertanyaannya ini adalah tidak apple to apple, ketika ditanyakan pilih hukum manusia atau hukum Tuhan, hukum Allah. Kan nanti jawabnya pasti akan hukum Allah kan. Lah padahal Pancasila itu sendiri adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Pancasila itu sendiri. Maka nggak bisa dibedakan apple to apple. Demokrasi itu sendiri adalah ajaran daripada Al-Quran karena wasawirhum fil amri, musyawarah dalam berdemokrasi. Nah begitu pula Pancasila bagian daripada Al-Quran, jadi tidak bisa kita kemudian ditanyanya begitu pertanyaannya bagi orang yang berpikir. Dan nanti ketika sudah mengikuti maka berarti Indonesia itu salah. Berarti model pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, undang-undang yang dibikin oleh manusia itu salah. Nah ketika sudah dianggap salah baru ini kita wajib jihad. Oh ini pintu masuk untuk doktrinisasi tadi ya? Iya, baru ini wajib diperangi, wajib jihad. Bahkan mereka itu menyampaikan ini jihadnya fardu ain. Setiap individu wajib harus memerangi ini. Nah kata jihad di mereka ini, di kelompok ini artinya ya cuma satu. Jihad bil kuwah, yaitu jihad bil harbi. Jihad dengan kekuatan, dengan perang, dengan melawan itu. Padahal di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa kata jihad, al-jihad waroda fil Quranil Karim fi wahid wa arba'in maudian. Kata jihad menurut sebagian ulama di dalam Al-Quran ada 41 tempat. Yang walafdul jihad waroda fil Quranil Karim ala salatati ma'anin. Dari sekian tempat kata jihad itu kemudian dipelajari satu-satu mempunyai 3 makna besar. Apa 3 makna itu? Yang pertama, bimakna al-jihad, bimakna al-jihad bil qaul. Jihad bil qaul itu artinya bagaimana kita jihad dengan hujah-hujah. Hujah-hujah diniyah, menyampaikan argumen-argumentasi, menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, menyampaikan ilmu-ilmu syariatnya Allah. Itu jihad bil qaul. Yang nomor 2, jihad bi a'mali sholihah, al-jihad bil amali sholih. Jihad dengan kreativitas karya cipta yang baik-baik. Membangun negara itu jihad. Membangun peradaban itu jihad. Mengajarkan ilmu itu jihad. Amal-amal soleh. Itu nomor 2. Nah nomor 3 ini yang sering dipakai. Jadi seluruh dari arti jihad itu artinya cuma satu oleh mereka. Ini yang sering saya artikan ya. Itulah yang disebut al-jihad bil quwah. Jihad dengan kekuatan. Dulu artinya jihad dengan kekuatan itu dianggap bahwa tadi negara ini karena tidak sesuai dengan Islam menurut mereka, maka ini disebutnya darul harbi. Padahal di Indonesia sudah tidak ada darul harbi. Yang ada adalah darussalam, negara damai. Dulu waktu di dalam penjajahan ketika waktu penjajahan Belanda ketika itu, Nahdlatul Ulama pun memfatwakan bahwa melawan penjajah adalah jihad, fardu ain ketika itu. Nah, ketika kita meletakkan kata jihad fardu ain tidak pada tempatnya, itulah yang terjadi. Nah, jadi ketika jihad yang
bil kuwah itu tempatnya adalah ketika kita menghadapi seperti penjajah zaman dulu. Artinya tidak pas Ya. untuk dilakukan di kondisi sekarang dengan kondisi negara yang damai. Nah, tadi karena dibilang. ketika kondisi Darussalam bukan Darul Harbi, itu sudah jihadnya yang dua ini, Oke. yaitu jihad bil amali sholih dan jihad bil qaul. Oke, baik Itu. Pak Marsudi, mungkin boleh saya potong sedikit ini. Boleh kita balik lagi nih ke sini. Kalau kita baca ini, ada mereka para pelaku teror ini meninggalkan surat wasiat ya. Boleh kita telaah bersama ya ini Ya, mengenai mari mereka. kita telaah. Mereka menganggap ini bahwa mengajak orang tuanya untuk meninggalkan riba. Itu kan sebenarnya diatur juga di Islam kan. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini juga mungkin harus diluruskan. Kalau meninggalkan riba kan memang benar harus dilakukan. Kemudian juga di sini kalau kita bandingkan ada dua surat ini punya kesamaan. Dan di dalamnya juga mengajak untuk melakukan hal-hal yang juga sebenarnya di agama Islam juga diimbau seperti itu. Nah, pemahaman yang mungkin yang salah kemudian apa yang menjadikan mereka ini apa ya? Kok bisa Iya, mengambil pemahaman yang semacam itu? Mereka bisa mengambil pemahaman yang semacam itu menurut saya karena dia mencoba memahami agama dengan sendirinya atau dia memang sudah kepencut. Kepencut itu tertarik yang sangat daripada dia dipastikan oleh yang mendoktrin ini bahwa dengan ini Anda langsung masuk surga. Maka di sini intinya kayak yang kemarin bahwa tembak-tembakan airgun tadi di Mabes Polri, Mabes Polri, sesungguhnya dia berangkat dari rumah tujuannya itu mati kan. Tujuannya itu untuk mati karena ketika mati itu dia akan segera masuk surga. Masuk surga. Lah padahal bunuh diri pun tidak boleh. Betul. Di agama Bunuh Islam diri saja, bunuh diri sendiri gitu. Tanpa melukai orang lain, tanpa membunuh melukai diri orang tidak lain itu pun nggak boleh, apalagi sampai melukai orang lain. Karena Al-Qur'annya itu mengatakan mangkotala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annaha qatalan nas jami'a. Nah, itu. Ini yang menjadi pertanyaan juga nih. Saya mau ke Pak Sofyan ini. Pak Sofyan kalau lihat latar belakang Anda ini kan bekas seorang polisi, artinya juga orang yang berpendidikan, mengerti ilmu agama dan artinya tidak, kalau bicara masa ya sih polisi gampang dalam tanda kutip dicuci otaknya, dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang seperti ini, doktrin-doktrin yang tidak benar walaupun menjual-jual istilah agama begitu. Nanti coba kita dengarkan penjelasannya. Kita jeda lagi. Usai jeda saat lagi di Durasi.